Film berawal di sebuah perpustakaan. Terlihat seorang yang sedang dikejar-kejar oleh seorang misterius yang memakai topeng. Ia adalah Shikazu, mahasiswa yang sangat menggemari sebuah ilmu ritual. Ia sempat mengunggah sebuah mantra ke sosmed. Lalu tiba-tiba dirinya dihabisi oleh orang misterius tersebut. Lalu scene berpindah pada seorang pria bernama Hachi yang suka bermain game. Tidak hanya itu, dirinya juga sering mendapatkan ejekan dari teman-temannya, dikarenakan ia tidak punya pasangan, serta selalu berkeringat atau gugup jika sedang bertatap muka dengan perempuan. Di sini temannya bernama Tanuki mengabarkan bahwa Shikazu menghilang secara misterius. Kejadian tersebut masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Tanuki menunjukkan sebuah foto yang sempat diunggah oleh Shikazu yang melihatkan sebuah mantra beserta gambar seorang wanita yang katanya mantra tersebut mampu mendatangkan seorang wanita cantik. Di malam harinya, Hachi melakukan ritual dengan melafalkan mantra serta menggunakan setetes darahnya dengan tujuan agar ritualnya sempurna, namun tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, secara tiba-tiba muncul wanita cantik yang keluar dari sebuah portal, sehingga membuat Tadashi ternganga. Wanita tersebut bernama Izzy, dengan pakaian khusus serta membawa pedang, yang menandakan bahwa isi Izzy ini berasal dari abad pertengahan. Hachi sempat berpikir bahwa ritual yang dilakukannya semalam telah berhasil. Setelah memperkenalkan diri, Izzy meminta Hachi untuk melakukan hubungan khusus dengannya, agar mereka terikat selamanya. Saat berada di kamarnya, secara tiba-tiba Izzy sudah ada di sampingnya, berkat kekuatan teleportasinya, serta mengatakan berkat ritual yang dilakukan oleh Hachi, kini ia terlepas dari segel dan datang ke Hachi. Lalu tiba-tiba ibunya masuk kamar, beruntung Izzy sudah menghilang dari sana. Hachi memperkenalkan Izzy pada Tanuki. Di sini, Tanuki mencurigai bahwa Izzy seorang penyihir. Lalu mereka beranjak pergi dari sana. Di jalan mereka bertemu dengan Masato, salah satu teman berandal Hachi. Izzy menerima undangan pesta dari Masato karena lelah dengan Hachi yang selalu menolak keinginannya. Hachi, yang ternyata pesta tersebut diadakan oleh Hayato, sepupu Masato yang kaya raya. Hachi bergegas pergi menyusul Izzy ke pesta itu karena tidak rela jika Izzy disentuh oleh Hayato. Sementara itu, Tanuki mencari tahu tentang Izzy, yang ternyata Izzy merupakan rubah iblis atau yokai, yang jika berhubungan dengan si pemanggil maka kekuatannya menjadi sempurna. Tidak hanya itu, mereka juga terikat satu sama lain, yang dimana jika Hachi mati maka Izzy juga mati, begitupun sebaliknya. Tanuki bergegas mencari Hachi. Di sini Hachi menemukan Izzy dan mengajaknya pergi ke suatu ruangan. Kini kekuatan Izzy sudah kembali sepenuhnya. Tanuki bertemu dengan Hachi setelah menjelaskan panjang lebar sampai-sampai tenggorokan sakit, namun itu percuma karena Tanuki sudah terlambat. Di sini Izzy berencana untuk membunuh Hayato dikarenakan Hayato adalah keturunan dari klan Ippongi, yang salah satunya menjaga segel Izzy. Di dunia Izzy, klan Ippongi merupakan musuh terbesarnya, sehingga ia memenggal kepala Hayato. Seorang detektif bernama Inukai dan bawahannya Suzuki. Mereka memeriksa TKP. Inukai ini merupakan ayahnya Hachi. Setelah itu mereka bertiga kabur dari sana dengan Izzy yang membawa kepala Hayato. Melihat itu, Tanuki merasa ngeri dan meninggalkan mereka. Di sini mereka merasa janggal melihat mayat Hayato yang darahnya membeku.
Suzuki menyimpulkan bahwa pembunuhan tersebut berkaitan dengan sihir. Akan tetapi detektif Inukai tidak menghiraukannya. Lalu ada seorang yang menyamar ia adalah Tenkai, si pemburu yokai. Dengan kemampuannya ia mengetahui bahwa yang melakukan itu adalah Izzy, sehingga ia bergerak untuk memburu Izzy. Keesokan harinya, Hachi memberikan handphone kepada Izzy agar mempermudah untuk berkomunikasi dan melacaknya. Kemudian Izzy pergi dari sana untuk mempersiapkan pertunangan mereka agar Hachi tidak meragukan ikatan mereka. Lalu Hachi menemui Tanuki untuk mencari solusi agar Izzy kembali ke tempat asalnya. Di sini mereka bertemu dengan Arisa serta meminta bantuannya menemukan mantra ritual pengusiran. Dengan senang hati Arisa membantu mereka. Di malam harinya mereka berdua bergegas mempersiapkan bahan ritualnya. Setelah itu Izzy pun datang dan segera menari. Mantra mereka sama sekali tidak berefek pada Izzy. Bahkan Tanuki lah yang hampir kehilangan nyawanya. Ayo, oi, Amrita, ini Beruntung, Hachi memohon pada Izzy untuk segera melepaskan Tanuki. Dengan rasa kesal Izzy pergi dari sana. Tidak lama Izzy pergi dari sana, Tenkai berhasil melacak lokasinya dan segera membawa Izzy, sehingga terjadilah pertarungan yang cukup sengit. Izzy dibuat heran karena Tenkai masih hidup, padahal jelas-jelas Tenkai sudah ia bunuh di dunianya. Sempat-sempatnya Tenkai mempamerkan kalungnya yang mampu menyerap kekuatan yokai. Di sini Izzy terkena serangan Tenkai, namun ia berhasil merebut kalungnya serta melarikan diri. Ia datang ke kamar Hachi serta diam-diam mengobati lukanya. Sambil berbicara pada Hachi, Hachi berusaha memperbaiki hubungan mereka yang kurang baik. Di pagi harinya Izzy mulai kembali menerima Hachi, walaupun Hachi meminta perbedaan tempat tinggal, agar tidak diketahui orang tuanya. Di tempat lain suatu terowongan, Tenkai menyimpan mayat Shikazu, mahasiswa yang di scene awal film. Tenkai merupakan seorang penyihir yang bertugas membasmi yokai dari dunia manusia. Lalu ia menghidupkan kembali Shikazu dengan sihirnya. Tenkai mengatakan bahwa Shikazu sama dengannya, yaitu sama-sama mayat hidup. Jika Shikazu tidak menuruti perintahnya, ia akan melenyapkannya. Di sini secara tiba-tiba Izzy merasa lemas karena terkena tusukan pedang Tenkai kemarin. Ia meminta Hachi untuk membawanya ke tempat mata air murni. Dengan senang hati Hachi membawanya ke belakang kuil. Dan benar saja, saat Izzy meminum air tersebut, spontan lukanya sembuh. Kini Hachi mulai menerima Izzy apa adanya. Inukai beserta Suzuki mulai lebih serius menyelidiki kasus kematian Hayato. Dengan menginterogasi ayahnya, baru datang mereka sudah diminta untuk menebak gambar. Dari interogasi tersebut, Inukai mendapati bahwa selama ini Takeru menderita penyakit serta gangguan mental. Dikarenakan putranya, ia sengaja menjauhkan Hayato dari dirinya. Dikarenakan Hayato terpilih menjadi seseorang yang mengemban tugas sangat berbahaya. Belum sepenuhnya menjelaskan, pengacara Takeru bernama Renjo keburu mengusir Inukai. Kembali pada Izzy.
Di sini ia menemukan tempat tinggal yang cocok serta memberitahu Hachi tentang kehidupan masa lalunya. Dahulu bangsa yokai dan manusia hidup berdampingan, namun seketika manusia mengkhianati mereka serta membasmi bangsa yokai dan mengurung mereka dalam kegelapan. Ibunya Izzy terbunuh dalam insiden itu. Oleh karena itu Izzy membunuh manusia dan mengumpulkan kepala para klan penjaga demi membebaskan bangsa yokai serta balas dendam. Sementara itu Renjo bertemu dengan Tenkai, yang ternyata Tenkai ini menjalankan perintah dari Renjo. Tidak hanya itu, ternyata Renjo juga memiliki kekuatan sihir yang mampu mengendalikan Shikazu. Ia ingin agar Tenkai segera menghabisi Izzy. Kini Izzy memberitahu Hachi bahwa ada sebuah alat yang bernama Magatama, berfungsi untuk mengidentifikasi penjaga segel yokai, beserta keturunan mereka. Ia hanya butuh 4 kepala lagi untuk membebaskan bangsanya. Magatama tersebut berada di pameran kampus. Tidak membuang waktu, Izzy langsung pergi menemui dosen Hachi. Ia menanyakan Magatama itu akan tetapi dosen ini mengatakan bahwa Magatamanya telah dikembalikan. Entah siapa pemiliknya. Di sini Hachi hendak membunuhnya, akan tetapi ia teringat permintaan Hachi. Kemudian pergi dari sana setelah dosen tersebut pingsan. Hachi kembali ke air terjun kemarin dan bertemu dengan penjaga kuil yang bernama Ninomiya. Ia mendapatkan pencerahan darinya. Kini Hachi membantu Izzy untuk menemukan pemilik Magatama itu dengan menemukan timnya untuk meminta bantuan melacak lokasi Magatama tersebut. Ia adalah Hikari, si ahli retas. Namun sebelum membantu Hachi, mereka harus menyelesaikan game terlebih dahulu. Secara tiba-tiba server tim mereka diretas oleh seseorang yang mengarahkan mereka ke perpustakaan menuju lorong bawah tanah. Izzy mengatakan pada Hikari dan Tanuki agar mereka segera pergi dari sana, dikarenakan ia merasa ada kekuatan jahat, sedangkan Hachi diminta untuk menemaninya. Dan benar saja, muncul Shikazu. Izzy langsung melumpuhkannya. Yang ternyata Shikazu lah yang meretas server mereka. Lalu secara tiba-tiba ia diserang Tenkai. Mereka berdua kewalahan menghadapi Tenkai dikarenakan tempat tersebut dipasang pelindung, sehingga Izzy tidak bisa berteleportasi. Izzy menjelaskan pada Hachi bahwa Tenkai merupakan samurai pelayan klan 5 tombak. Ia melanggar aturan hidup sehingga menjadi mayat hidup. Saat ini Izzy dikejar oleh klan 5 tombak sampai mereka membunuhnya. Ia juga merasa bersalah telah melibatkan Hachi dalam situasi berbahaya ini. Di sini Hachi menghiburnya serta mengatakan bahwa ia akan segera mendapatkan Magatama itu. Di tempat lain, Renjo menghadiri perkumpulan klan 5 tombak, yaitu klan penjaga yokai. Klan tersebut dipimpin oleh seseorang perempuan bernama Saori. Bahkan Takeru yang sudah sakit-sakitan masih aktif dalam klan tersebut. Ternyata penjaga kuil yang sempat menasehati Hachi juga termasuk klan penjaga tombak. Sesulit apapun mereka tetap akan membunuh yokai. Dikarenakan itu misi utama mereka yang berjalan dari zaman dahulu kala, mereka mengubah kekuatan yokai menjadi alat penghasil uang. Kini Inukai secara diam-diam mengikuti Renjo dan menyelidiki kasus pembunuhan Hayato. Mereka menemukan terowongan bawah tanah dan menelusurinya. Di sini mereka juga melihat Tenkai, namun Tenkai segera kabur dari sana.
Secara tidak terduga, mereka menemukan mayat Shikazu yang telah dibunuh Izzy karena menjadi zombie. Di tempat lain, Izzy ingin secepatnya membebaskan kaum yokai yang terkurung di dunia kegelapan. Dan tiba-tiba, Hachi mengatakan pada Izzy bahwa ia sudah meminta bantuan Hikari untuk menyelidiki pemilik Magatama. Ia menghibur Izzy agar jangan selalu memikirkan misi. Namun secara tiba-tiba ibu Hachi datang dan mengundang Izzy untuk datang ke pesta ulang tahun ayah Hachi. Setelah diberitahu Hachi bahwa Izzy adalah pacarnya. Di sini Tanuki keceplosan dengan mengatakan bahwa Izzy lah yang membunuh Hayato. Namun Arisa tidak begitu terkejut karena dirinya sudah tahu tentang yokai. Arisa juga melihatkan bahwa dirinya adalah seorang penyihir. Dengan itu ia melarang Tanuki untuk melaporkan kasus tersebut dikarenakan seorang penyihirlah yang mampu menghadapi yokai. Singkat cerita, mereka menghadiri pesta ulang tahun Inukai. Seketika Izzy melihat gelang Arisa dan menyadari bahwa Arisa adalah seorang penyihir. Lalu ia menyerangnya dan dibawa ke tempat lain. Di sini Izzy masih mengampuni Arisa. Kemudian Izzy mendapatkan pesan dari Hachi yang mengatakan bahwa pemilik Magatama itu berada di kuil dekat air terjun magis yang sebelumnya menyembuhkan luka Izzy. Tanpa buang waktu, Izzy langsung menuju ke kuil tersebut. Setibanya di sana ia bertemu dengan Ninomiya, penjaga kuil. Ninomiya ini merupakan salah satu anggota dari 5 tombak. Tetapi ia merahasiakan identitasnya dan mengajak Izzy masuk ke dalam. Setelah berada di dalam, Ninomiya melumpuhkan Izzy dengan teh sihir yang mampu menghentikan pergerakan yokai. Sedangkan Hachi bergegas menyusulnya dikarenakan ia takut jika Izzy membunuh lagi. Ninomiya melihatkan Magatama yang sedang dicari Izzy. Dengan sekuat tenaga Izzy mampu terlepas dari sihir Ninomiya, sehingga terjadilah pertarungan. Setibanya Hachi di sana dan melihat Izzy telah memenggal Ninomiya, terjadilah perdebatan di antara mereka karena perbedaan pendapat. Hachi mengatakan pada saat itu ia memanggil Izzy karena merasa kesepian dan tidak punya pacar. Hachi telah berusaha untuk mengubah Izzy, akan tetapi semuanya sia-sia. Dikarenakan Izzy lebih mengutamakan membebaskan bangsanya. Di sini Izzy juga merasa bersalah karena telah membuat Hachi kecewa. Lalu Izzy membuat Hachi tertidur, ia pun pergi dari sana. Inukai kembali menyelidiki Renjo. Ia menduga bahwa Renjo ada kaitannya dengan pembunuhan Hayato dan Shikazu. Dari penyelidikannya, Renjo memiliki perusahaan yang berdekatan dengan kuil Ninomiya. Dengan cepat mereka menuju ke kuil tersebut. Sesampainya di sana, ia menemukan kendaraan Hachi. Setelah masuk, Inukai terkejut melihat Hachi bersama Ninomiya tanpa kepala. Sehingga Hachi dibawa ke ruangan interogasi untuk ditindaklanjuti. Di sini Inukai menanyakan apa yang sudah terjadi. Kasus Ninomiya sama persis dengan Hayato, serta terdapat barang milik Izzy yang ditemukan dekat mayat Shikazu. Di sini Hachi tidak menjawab satu kata pun, sehingga mereka meninggalkannya. Lalu Hachi dibawa Izzy pergi serta mengatakan bahwa ini yang terakhir kalinya ia menyelamatkan Hachi. Sedangkan Arisa membawa Tanuki dan Hikari ke rumahnya. Ia juga mengatakan bahwa kedua orang tuanya dibunuh oleh yokai, sehingga ia dibesarkan oleh pamannya yaitu Renjo. Tujuan mereka mencari gulungan mantra untuk mengembalikan Izzy ke dunia aslinya. Secara tiba-tiba mereka diserang pasukan zombie yang diketuai oleh Tenkai. Tenkai menghentikan serangannya setelah melihat gelang Arisa sama persis dengan miliknya. Di sini Tenkai hendak membunuh Hachi karena acara itu paling mudah untuk membunuh Izzy. Akan tetapi ia ditipu oleh Hachi dengan mengatakan jika ia dibunuh maka Izzy akan mengamuk berubah menjadi monster besar. Dengan mudahnya Tenkai mempercayainya. Di sini Tenkai menjelaskan tentang gelang Arisa. Gelang tersebut diwariskan oleh penyihir. Di sini Tenkai menjelaskan tentang gelang Arisa. Gelang tersebut diwariskan pada penyihir yang terpilih. Mereka sudah menemukan gulungan mantranya.
Sementara itu, Izzy menemukan penjaga 5 tombak dengan bantuan Magatamanya. Meskipun ia dibuat kerepotan karena penjaga tersebut mampu berubah wujud, namun kekuatannya belum maksimal sehingga Izzy berhasil mengalahkannya. Kemudian Izzy menemukan penjaga segel selanjutnya. Karena kebanyakan bacot, penjaga tersebut mati sia-sia. Tenkai tidak percaya jika putranya terlibat dalam kasus tersebut. Ia mencurigai Renju sebagai dalang kasus pembunuhan tersebut. Namun Renju masih bisa mengelak. Di sini Suzuki menaruh alat pelacak di saku Renju, hingga mereka mudah untuk mengikutinya. Sedangkan Hachi dan rekannya sudah siap untuk melakukan ritual pengusiran Izzy. Tidak berselang lama Izzy tiba di sana. Ia menemukan target terakhirnya yaitu Arisa. Di sini Tenkai mengerahkan pasukan zombinya, namun dengan mudah dikalahkan, sehingga Tenkai lah yang turun tangan. Izzy masuk ke lingkaran mantra sehingga dirinya tidak bisa bergerak. Lalu Arisa melafalkan mantra pengusiran, namun ia diserang oleh Tenkai. Dari awal Tenkai berniat membunuh Izzy. Saat Tenkai hendak menghabisi Izzy, tiba-tiba Shikazu mengacaukan mantranya karena ia terobsesi dengan Izzy, sehingga kekuatan Izzy kembali dan berhasil membunuh Tenkai. Saat Izzy hendak mendekati Arisa, tiba-tiba Hachi menghalanginya dan menunjukkan bahwa Magatama juga berfungsi pada dirinya. Berarti Hachi adalah salah satu keturunan klan penjaga segel yokai. Baru-baru ini Hachi mengingat kenangan masa lalunya. Ia diajak neneknya pergi ke air terjun magis, yang ternyata Saori, ketua klan 5 tombak, adalah nenek Hachi. Saat Izzy merasa dilema, Arisa memanfaatkan untuk melafalkan mantranya, sehingga tubuh Izzy perlahan mulai menghilang. Itu Renju datang dan hendak membunuh Hachi dikarenakan ia ingin menguasai klan 5 tombak dengan misi rahasianya. Namun ia digagalkan oleh Inukai. 1 bulan setelah kejadian itu, Hachi menjalani hidup seperti biasanya. Sementara itu Arisa mendapati rekaman Renju yang mengatakan bahwa yang membunuh kedua orang tuanya bukanlah yokai, melainkan Saori, neneknya Hachi. Hachi merasa bahwa Izzy masih terhubung dengannya, dan benar saja Izzy masih hidup berada di suatu tempat.